Baiklah semuanya, selamat pagi. Apa kabar kali ini? Sehat semua ya? Oke ya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem penerangan sepeda motor. Tapi alangkah lebih baiknya terlebih dahulu sebelum pelajaran kita mulai, coba barangkali ada sampah, kotoran di sekitar kalian dibersihkan dulu, diambil dulu, supaya ruangannya bersih, sehingga nanti ketika kita belajar, nyaman kita proses belajarnya. Ya, silakan kalau ada sampah, ada kotoran, silakan diambil, dibuang dulu. Kemudian juga untuk kalian yang bajunya masih belum rapi, yang belum dimasukkan, silakan dimasukkan dulu. Ya, bajunya dimasukkan dulu. Oke, saya buka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untuk kita semuanya. Ya. Kemudian ketua kelasnya saya minta untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Untuk mengawali pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya sendiri-sendiri, berdoa mulai, berdoa selesai. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Ya, cukup. Boleh dipersilakan duduk kembali. Nah, pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Danang. Kenapa Danang? Sakit ya? Ada suratnya ya tadi ya itu ya Mas ya? Oh ya, coba ini. Oke, baiklah, mudah-mudahan yang hari ini sakit, mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan. Kemudian yang hari nggak berangkat, mudah-mudahan kedepannya lebih disiplin lagi supaya bisa belajar bersama kembali ya, karena belajar itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita ya. Ya, yang pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang gambar apa itu yang baru saja muncul? Aki atau baterai ya. Ya, coba Mas Lukman, ya, apa fungsi dari baterai atau aki? Sebagai sumber energi. Oke, betul, terima kasih. Kemudian berikutnya ada apa itu? Kunci kontak. Mas Ibnu, apa kunci kontak ini fungsinya? Untuk menyalakan dan menghidupkan komponen-komponen. Iya, untuk menghubungkan arus listrik ya. Dan cuma menghubungkan apa? Iya, menghubungkan dan memutuskan. Sebagian besar kalian tidak lupa dengan materi-materi sebelumnya ya. Oke, ini sangat bagus sekali, sangat mendukung sekali untuk suksesnya kita belajar pada sistem penerangan lampu kepala kali ini. Nah, ini Bapak ada video. Ya, ada video. Silahkan kalian simak videonya. Nah, berdasarkan video tadi, kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang sepeda motor? Sepeda motor yang bagaimana ini? Penerangannya pakai api. Iya, pakai api, pakai lampu minyak. Naik bahasa sini sentir ya. Iya. Nah, kira-kira di benak kalian kalau seumpama motor kita kayak gitu, maka akan bagaimana kira-kira? Yo, Mas, satu-satu dulu, satu-satu ya. Mas Jaka, kira-kira bagaimana kalau menurut Mas Jaka? Satu, bahaya. Bahaya. Dua, mungkin bakal boros daripada motor yang biasanya. Boros minyak ya. Oke, hop, gantian nanti teman yang lain nggak keduman.
Oke, betul sekali jawaban kalian semua. Yang jelas lampu sepeda motor yang seperti ini kurang praktis lah ya, kurang praktis. Kurang praktis. Kenapa? Karena setiap kita akan melakukan perjalanan, kita akan menyalakan lampu, harus cari korek dulu. Wah, dinyalakan dulu pakai korek. Baik yang depan maupun yang belakang. Coba kalau kita bayangkan, kalau kita mau menyalakan rating, berarti bagaimana itu kira-kira? Lampu sen. Gimana itu? Apakah harus turun dulu cekrek? Kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Berarti kesimpulannya apa? Lampu ini tidak praktis, tidak efisien, dan tidak recommended untuk saat ini. Dan makanya sekarang kita tidak menggunakan itu. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita sebagai patokan kita untuk proses kita belajar nanti. Ya, tujuannya apa saja? Tujuannya yang pertama, kalian atau peserta didik dapat menguraikan prinsip kerja dan komponen sistem penerangan lampu kepala melalui diskusi kelompok dengan benar dan sesuai bahan ajar yang diberikan. Nanti proses pembelajaran kita itu ada langkah-langkahnya. Ya, yang pertama, nanti kalian akan saya berikan sebuah permasalahan yang selanjutnya didiskusikan secara kelompok. Nah, jadi nanti kalian membentuk berkelompok ya. Nanti anggota kelompoknya bisa 5 sampai 6 orang siswa. Ya, berarti nanti ini mungkin bisa dijadikan 4 kelompok lah. Yang sebelah sini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kita masuk langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu permasalahan. Ya, permasalahannya apa? Permasalahannya ini. Selamat siang. Ini ada Mio M3. Ini lampu nek tuh, perhatikan. Lampu nek ketuker guys, tuh perhatikan. Ini lampu pendek tuh ya. Tek lampu jauh. Tuh. Ini nyala lampu jauh tapi lampu depannya malah jadi lampu pendek. Perhatikan. Tuh. Tuh kan ketuker ya. Pendek malah dia jauh, pas saklarnya ke jauh dan indikator jauh menyala dia malah jadi pendek. Tuh, ini masalahnya di mana kira-kira ya? Sudah paham dengan permasalahan yang terjadi? Oke. Ya, permasalahannya adalah ketika saklar diarahkan ke posisi dekat, ternyata lampunya yang menyala lampu jauh. Dan sebaliknya ketika saklar diarahkan ke lampu jauh, lampunya yang menyala lampu dekat. Jadi masalah enggak itu? Nah, jelas masalah ini. Oke. Nah, ini jadi masalah yang harus kalian diskusikan pada kesempatan kali ini. Oke, sekarang silahkan kalian berkelompok. Berarti yang ini 6, nah yang belakang geser Mas. Ya, ini lembar kerjanya. Nanti untuk ngisi. Ya. Silakan semua saling bekerja sama. Oke, semua saling bekerja sama. Gunakan HP kalian untuk mencari materi atau literasi. Nah, ini dia. Ini kalian bisa scan barcode untuk materi pembelajaran kita kali ini. Tapi nanti juga kalian alangkah lebih baiknya selain menggunakan materi ini juga kalian bisa mencari sumber belajar yang lainnya, bisa dari Google maupun dari YouTube. Bagaimana kelompok 1? Sudah dapat kira-kira permasalahannya? Ditulis di situ. Di rumusan masalahnya apa? Coba ditulis. Rumusan masalahnya apa? Nah, yang tadi terjadi di video itu apa?
Nah, masalahnya apa itu tadi? Tulis di sini. Ya. Lampunya kenapa tadi itu? Nah, ditulis di situ. Masalahnya, ya, tulis. Yang kelompok 2 bagaimana coba? Seperti apa? Ya, oke. Nah. Ini kan bisa jadi kemungkinan apanya, terus nanti ini kemungkinan cara ya solusinya, cara memperbaikinya bagaimana, terus ini analisis. Nah, dari apa namanya langkah penyelesaian masalah ini, solusinya apa diturunkan ke sini. Nah, nanti di situ apa, kesimpulannya apa, di sini tulis refleksinya apa. Refleksi tahu refleksi ya. Terus yang kelompok 3 bagaimana? Sudah ketemu? Nah, rumusan masalahnya apa tadi? Rumusannya itu apa? Menggunakan Masalahnya apa tadi masalahnya? Masalahnya lampu jarak. Nah, ditulis di situ. Nah, ini sih ditulis di situ. Nah, ya itu kan. Terus nanti di bawahnya apa itu? Ada pengamatan ya. Pengamatan. Untuk materinya, kalau misalkan di materi yang tadi di scan barcode itu kurang lengkap, cari di Google, apa di YouTube malah komplit sekali biasanya. Di YouTube itu malah biasanya sudah ada ininya, contoh kasusnya dan cara penyelesaiannya bagaimana, itu biasanya di YouTube malah udah komplit. Coba bisa dicari, silakan. Bagaimana, ada kesulitan? Sedang apa ini? Analisis solusi. Mengecek pada bagian saklar misalkan, jadi saklarnya diceknya bagaimana, pakai apa, ya sih. Terus kalau misalkan apa ini namanya, soket terbalik, kenapa kok terbalik? Kamu bisa menyatakan itu terbalik, apa dasarnya? Pakai apa? Ngerti ini kewalik dan enggak pakai apa? Dengan melihat apa? Pengunci. Ayo. Kabel itu kan ada berapa yang ke lampu kepala? Warnanya sama enggak? Enggak sama, beda-beda lah. Berarti kemungkinan kamu bisa tahu itu kebalik dengan melihat apanya. Nah, ya kan? Nah, tulis di situ. Kamu menyatakan ini soket terbalik atau tidak, ini kan karena berarti tadi ada warna kabel yang ternyata iya harusnya kuning ke kuning, malah kuningnya ke hijau atau ke putih atau ke biru, begitu kan? Nah, itu ditulis di situ. Terus satu lagi, mengganti bohlam, kenapa bohlamnya diganti? Tidak sesuai standar. Itu tulis itu di situ, sudah tahu semua kalian sebetulnya. Nah, tinggal tulis saja. Sudah selesai ya? Kelompok ini sudah selesai? Sudah, oke. Kelompok 1 persiapan, yuk. Persiapan. Silakan 2 atau 3 orang mewakili untuk maju ke depan. Lembar kerjanya dibawa untuk dipresentasikan. Mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Lampu bohlamnya terbalik. Terus pengamatan masalah. Catatan hasil pengamatan terhadap masalah. Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa bohlam dari motor tersebut terbalik. Langkah penyelesaian masalah. Sebaiknya sebelum melakukan perbaikan, sebaiknya kita memperhatikan komponen yang akan diperbaiki. Ya, bagaimana untuk kelompok lain?
ada masukan atau pertanyaan? Untuk itu kan tadi bilang bolamnya harus diganti kan? Ya. Kalau bolamnya harus diganti, terus kabelnya masih ada permasalahan itu bagaimana? Dan sementara di banyak situs itu kayak soketnya itu diputar dengan 180 derajat. Lah ya, berarti untuk kelompok 1 mungkin cukup ya untuk presentasi kali ini ya. Oke, hasilnya mungkin saya bisa simpulkan tadi apa awalnya adalah bohlam ya. Ya. Oke, dari kelompok 1 kelompok 1 ini menemukan dari sumber di internet, dari hasil belajar mereka. Kelompok 1 ini menyimpulkan bahwa yang terjadi tadi pada permasalahan kita yang tadi lampunya kebalik adalah berasal dari bohlamnya. Oke, betul sekali, itu bisa terjadi. Itu bisa sangat bisa sekali terjadi, mungkin karena memang bohlam yang dipakai untuk ganti itu tidak sesuai dengan spesifikasi. Oke, saya kira cukup dan bagus sekali, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk ya, oke. Ya, baiklah, untuk diskusi kali ini sudah selesai. Semua kelompok sudah maju dan sudah saling memberi masukan, saran, pertanyaan, dan tanggapan ya. Good job untuk kalian semuanya ya. Nah, dari beberapa hasil ya yang disampaikan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya, semuanya sudah terjawab permasalahannya. Mulai dari 1, bohlam yang tidak sesuai spesifikasi, posisi terminalnya terbalik. Nah, ini tadi sudah terjawab. Kemudian yang kedua, kesalahan mekanik yang masangnya soket itu kebalik, tidak memperhatikan warna kabel. Itu juga sudah terjawab. Kemudian cara penyelesaiannya pun juga tadi sudah disampaikan di sini. Saya perjelas saja, yaitu cara memperbaikinya ya jelas kita perbaiki pakai dengan cara diganti bohlamnya pakai bohlam yang yang original lah, bisa dikatakan gitu, yang sesuai dengan spesifikasi. Tidak original pun yang penting posisi terminalnya itu sesuai, itu enggak masalah ya. Nah, itu. Terus yang kedua, tadi permasalahannya terbaliknya kabel soket. Nah, ini berarti faktor kesalahan dari seorang mekanik. Nah, ini nanti bisa dijadikan pelajaran untuk kalian semua ketika kalian mempelajari atau memperbaiki lampu kepala atau mengganti bohlam. Jangan sampai kalian teledor. Kalian harus teliti mengerjakan pekerjaan ini. Ya, gitu. Jadi setelah kalian berdiskusi dan sudah didapatkan solusi, dapatkan analisis tadi tentang masalah dan solusinya seperti itu, berarti kalau saya kaitkan dengan tujuan pembelajaran tadi di depan, berarti tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Oke, berarti bisa dikatakan pembelajaran kita kali ini efektif dan berhasil ya. Untuk tahapan selanjutnya yaitu kita ada evaluasi. Silakan, itu ada barcode. Ketika kalian sorot nanti akan masuk ke soal evaluasi. Ya, refleksi tentang kegiatan ini. Tadi beberapa sudah ada yang menuliskan di LKPD. Kalau menurut saya untuk kegiatan pembelajaran kali ini, saya mengamati aktivitas kalian sudah jauh lebih aktif daripada pertemuan sebelumnya yang menggunakan model pembelajaran lainnya. Untuk model pembelajaran kali ini, diskusi kali ini, saya lihat kalian sudah banyak yang lebih antusias, lebih aktif, dan yang paling jelas sekali sudah tidak ada yang ngantuk untuk mengikuti pelajaran saya. Pertemuan yang akan datang besok kita praktek. Ya, pertemuan yang akan datang nanti silakan kalian membawa baju wearpack. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan pada siang hari ini, waktunya sudah habis. Doa mulai. Doa selesai.
Beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Ya, alhamdulillah ya. Lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Oke, cukup.